Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kausari dengan NIM 1907030015. Izinkan saya di sini untuk menjawab atau mengerjakan ujian akhir semester saya dengan MK dengan mata kuliah Biologi Laut yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama yang akan saya jawab yaitu, apakah melimpahnya alga laut bisa membawa dampak negatif pada suatu perairan? Jawabannya adalah iya. Dampak negatif dari melimpahnya alga atau yang biasa disebut dengan blooming alga pada suatu perairan dapat menyebabkan pencemaran air, dan akibat blooming alga pencemaran air dari blooming alga ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang berupa melepasnya racun ke air atau dilepaskannya racun ke air, terutama pada alga hijau biru atau cyanobacteria. Kemudian pencemaran air yang terjadi akibat blooming alga selanjutnya yaitu dapat mengurangi kadar oksigen pada air. Dilansir dari National Oceanic and Atmospheric Administration, saat alga mati dan membusuk, alga akan memakan semua oksigen dalam air dan menyebabkan terjadinya hipoksia. Akibat selanjutnya yaitu akan terjadinya pengasaman air laut atau penurunan pH. Pengasaman air laut ini dapat memperlambat pertumbuhan ikan sampai kematian pada organisme laut, serta mengurangi produktivitas organisme laut dan mengganggu kesetimbangan ekologinya. Akibat yang terakhir yaitu dapat menutupi sinar matahari sehingga organisme produsen dalam air tidak dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Soal yang kedua yaitu metode mengukur kelimpahan spirulina. Cara yang dilakukan untuk mengukur kelimpahan spirulina yaitu dilakukan dengan menyaring suatu air pada perairan tersebut menggunakan plankton net. Kemudian dilakukan identifikasi pada air tersebut. Cara yang dilakukan yaitu menggunakan timba 100 ml, kemudian disaring menggunakan plankton net dan dihitung kelimpahannya. Kemudian kelimpahan yang didapat pada jumlah individu spirulina tersebut akan dikali dengan volume air yang disaring. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga pada fase eksponensial. Fase eksponensial pada pertumbuhan mikroalga merupakan fase adaptasi pada lingkungan. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga pada fase ini. Fase yang pertama yaitu nutrisi atau nutrisi yang terkandung dari lingkungan pertumbuhan mikroalga tersebut. Nutrisi tersebut terdiri dari nitrogen dan fosfor. Adapun faktor selanjutnya yaitu ada faktor suhu, pH, dan sifat genetika yang dibawa oleh mikroalga tersebut. Soal yang keempat adalah apakah mangrove dapat menyerap logam berat dari perairan? Artinya yaitu dapat, karena dapat kita ketahui sebelumnya bahwa mangrove itu sendiri dikenal sebagai biofilter atau yang berarti penyaring alami yang dapat menyaring, menangkap, dan mengikat populasi untuk meningkatkan kualitas air. Jadi dikarenakan mangrove ini mempunyai definisi atau bersifat menyaring, menangkap, dan mengikat polusi, jadi dia dapat
menangkap logam berat pada air untuk meningkatkan kualitas dari perairan tersebut. Adapun contoh dari logam berat tersebut yaitu seperti besi, magnesium, klorida, klorin, dan tembaga. Soal yang terakhir atau soal yang nomor 5 yaitu bagaimana cara mengidentifikasi suatu jenis mangrove. Cara mengidentifikasi suatu jenis mangrove pada suatu daerah yaitu dengan cara mengenali atau mengetahui dari bentuk morfologi mangrove tersebut. Maksud dari mengetahui morfologi dari mangrove tersebut yaitu dilihat dari bentuk luar dan perbedaan antara daun dan batang mangrove itu sendiri. Selanjutnya, lingkungan hidup dari si mangrove tersebut. Apakah mangrove tersebut hidup di area yang cenderung berpasir ataupun hidup pada area yang cenderung berlumpur. Contoh mangrove yang hidup pada area berpasir yaitu jenis mangrove Rhizospora stylosa. Baik, sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.